Bismillahirrahmanirrahim. 9 September 2024. Saat ini kita berada di Desa Onemai, Kecamatan Talawa Barat Laut. Di sini ada program rapat beton sumber anggaran dana desa 2024 deh. Ini luar biasa Desa Onemai, pekerjaannya jelas. Dana desa 2024 Desa Onemai, Kecamatan Talawa Barat Laut, tepat di depan SD Impres Gele. Dan ini jalan lurus menuju ke Masjid Nurul Yakin. Ini gerbang Desa Onemai. Harus begini, baru program yang jelas. Desa Gele punya tidak jelas itu. God juga saya dengar kabar tidak jelas. Batunya menumpuk di muka rumah itu mengganggu kita punya jemuran. Oke, ikuti perjalanan ini, kita akan menuju ke ruas jalan Gele Lede. Jalan raya antar kecamatan yang sudah 79 tahun Indonesia merdeka tidak pernah diaspal walaupun cuma aspal lapin. Bukti kegagalan penguasa biadab. Ini jalan lapin di dalam Desa Onemai, di Desa Pemekaran dari Desa Gele. Nah, kita akan menuju ke jalan poros Gele Lede. Ini Masjid Nurul Yakin yang direhab di tahun 2019. Hasilnya rusak, bocor, babak belur, hancur. Perbuatannya pemerintahan biadab. Merusak masjid dengan anggaran ratusan juta bahkan miliaran. Nah, kita sekarang masuk di ruas jalan mana? Ruas jalan Gele Lede. Ini ruas jalan Gele Lede ini. Seperti ini bentuknya. Hasil karya pemerintahan biadab. APBD ratusan miliar tidak mampu membangun jalan walaupun cuma sekedar 40 km ruas Bobong Lede. Tidak mampu membangun jalan walaupun hanya pada jarak 26 km ruas Bobong Gele. Pemerintahan biadab. Jalan berlumpur. Ini untung sudah tidak hujan ini. Kurang lebih beberapa hari ini kurang hujan. Ada hujan tapi kurang. Lihat, hujan sudah seminggu tidak turun, tapi masih ada genangan air. Ada hujan, tapi hujan-hujan lewat saja. Hujan deras sudah berkurang, tapi genangan air di mana-mana masih ada. Karena jalannya sudah berkolam-kolam. Negara ini negara yang berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kalau jalanan berlumpur seperti ini, di mana adab? Ini biadab ini, bukan beradab ini. Anggaran negara yang masuk di daerah itu ratusan miliar bahkan triliunan. Tapi kondisi jalan raya masih seperti ini. Sudah 21 tahun menjadi daerah Pemekaran. Sudah 13 tahun Kabupaten Pulau Taliabu mekar. Sudah 11 tahun dari 2013 sampai 2024. Sebelumnya adalah Kabupaten Kepulauan Sulah.
yang mekar tahun 2003. Taliabu menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Sula kurang lebih 11 tahun lamanya. Kemudian saat ini jadi Kabupaten Pulau Taliabu juga sudah 11 tahun lamanya. Atau 10 tahun sebagai Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian 11 tahun sebagai Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi kondisi infrastruktur pada jarak 26 km dari pusat ibu kota kabupaten yang bernama Bobong, bentuknya masih seperti ini. Tidak ada kepedulian dari pemerintah daerah. Bahkan mereka sibuk membangun dinasti politik. Seluruh keluarganya menjadi penguasa, menjadi pejabat, menjadi anggota DPRD, DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI. Sejak 2021 sampai hari ini. Nah, ini ada jalan rabat beton. Rabat beton yang dianggarkan tahun 2022 dikerjakan di awal 2023. Saya ulangi, rabat beton ini dianggarkan tahun 2022, dikerjakan 2023. Ini kebo. Oh. Akan tetapi cuma separuh jalan dikerjakan, itu pun hanya beberapa meter saja. Bisa dihitung dari tiang listrik yang ada dalam video ini. Kalau ada 6 tiang listrik berarti cuma 200 meter. Nanti silakan hitung sendiri. Kalau 9 tiang listrik berarti ada 300 meter, bukan 300 km, 300 meter saja. Rabat beton terpanjang sekitar 200 atau 300 meter. Ruas Gelelede, Jalan Paros, Bobong Lede. Ingat, Bobong Lede hanya sejauh 40 km. Tapi selama 21 tahun sebuah dinasti politik berkuasa yang dipimpin oleh sebuah partai politik, sampai hari ini jalannya masih jalan tanah, jalan lumpur, jalan becek, dan jalan rabat beton mangkrak. Nah, saat ini kita akan melintas lagi di depan kantor Kemenak Kabupaten Pulau Taliabu, kantor Kementerian Agama Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini kantor urusan agama, tapi yang diurus ini hanya pernikahan ini. Lebih diganti namanya kantor urusan pernikahan. Nah, kita sudah mendekati ujung rabat beton mangkrak ke arah Desa Lede. Kita parkir dulu karena ke arah sana jalannya sangat sulit dilalui. Kita akan jalani dengan jalan kaki sambil menunggu anggota kita yang melakukan kegiatan panjat cengkeh di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Unemai. Ya, mantan kepala dusun di tahun 90-an, tahun 80-an. Ya. Selama di Taliabu sudah berapa tahun, Pak? Saya sudah
dari tahun 71. Dari tahun 71 sudah hidup di Taliabu. Iya. Jalan ini pernah diaspal? Oh, belum pernah. Belum pernah sama sekali. Iya. Loh, kan Kabupaten Taliabu sudah mekar 2013. Ini sudah 11 tahun lamanya ini. Kondisi jalannya seperti ini. Iya. Kira-kira apa saran dan pesan kepada pemerintah kita supaya jalan ini jangan seperti ini modelnya ini? Ya, pesan kita supaya segera dibikin karena masyarakat juga nih setengah mati. Iya, masyarakat Apalagi sulit nih, kondisi. apalagi musim ini, musim cengkeh ini. Iya, Orang ini buat pikul dari kebun, anaknya jatuh di jalan karena kasihan. PC-nya. Kalau musim hujan, jalan lihat saja sana itu sudah terbelah di tengah. Iya, yang ini Pak ya, Iya. sudah terbelah itu. Saya Baru- tidak terus lagi di atas. Saya singgah di sini tunggu saya punya karyawan bawa cengkeh kemari pikul. Iya, iya, iya. Kebunnya Bapak kira-kira dari sini masih berapa jauh? Oh, sekitar 1 kilo. 1 kilometer lagi. Oh, jauh. Berarti di Nipa. Iya, di Nipa. Iya, sama dengan saya ini, saya tunggu juga saya punya karyawan dari Nipa ini. Maunya motor tembus sampai di kebun, tapi dengan kondisi ini kita tidak berani. Saya tidak berani. Jadi Takut. kalau kita jatuh ini ditindis motor, ditindis karung cengkeh nih. Waduh, bisa cedera kita. Kalau tidak ada muatan ya seperti ibu ini barangkali boleh. Iya. Sedangkan ini berbahaya sebenarnya ini. Kaki itu dia. Cuma anehnya juga penegak hukum hanya mengurus helm. Kalau jalan rusak tidak diurus. Iya. Saya heran juga. Iya. Kalau orang tidak pakai helm, tidak pakai spion, itu ditegur oleh kepolisian. Tapi kalau jalan yang rusak, polisi tidak sibuk, tidak urus. Ya biarkan saja. Itulah salah satu keanehan di negara yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Iya, iya, iya. Oke, makasih Pak. Kita akan coba jalan-jalan ke arah sana lagi. Ya, oke. Ikuti perjalanan ini. Kita akan menyusuri Jalan Raya Gelelede. Iya, sebatas yang kita jangkau. Karena kalau sampai di Lede dari sini, itu butuh perjuangan yang sangat sulit. Karena jalannya begitu parah. Ya, nanti di suatu saat kalau jalannya sudah agak mendingan, kita akan bisa telusuri sampai ke arah air Lise atau sungai Lise, tanjakan Telaga Biru. Nah, lagi pula saat ini kita masih sibuk dengan suasana panen cengkeh. Ini para karyawan cengkeh baru kembali dari kebun cengkeh dalam rangka memanen cengkeh. Kita hampir tiap senja berada di tempat ini. Menyaksikan kondisi jalan raya antar kecamatan di Kecamatan Teluk Barat Laut, Ruas Gelelede, dua kecamatan yang berdampingan, Kecamatan Teluk Barat Laut dan Kecamatan Lede, tambah dengan Kecamatan Taliabu Barat sebagai kecamatan tertua di Pulau Taliabu, yang ibu kotanya Bobong sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kabupaten ini dari 2013 mekar, dipimpin oleh seorang caretaker bernama Arman Sangaji, kemudian Sugeng dari Kemendagri kalau tidak salah, kemudian Bupati definitif yang terpilih hasil Pilkada 2015 adalah Haliun Mus yang dilantik sekitar tahun 2016. Sudah 2 periode menjadi bupati. Kerjanya seperti ini. Saat ini Haliun Mus menjadi calon gubernur Maluku Utara, tapi hasil karyanya di Pulau Taliabu selama 11 tahun atau 8 tahun berkuasa, hasilnya seperti ini. Luar biasa. Iya, semua menderita ini.
Tapi mau diapa, banyak yang dukung ini. Sarjana lagi yang dukung ini. Sekuliah jauh-jauh, habiskan uang orang tua, pulang kemari bersekutu dengan orang yang tidak tahu bikin jalan. Akhirnya orang semua setengah mati. Bilang anggaran tidak cukup. Anggaran makan dia baru. Kabupaten tetangga yang cuma potensinya dari Kaladi, aspal jalan 350 km dalam 4 tahun. Taliabu yang potensi alamnya segala-galanya ada. Cengkehnya, rumput lautnya, tambangnya, loggingnya semua ada. Tapi jalannya kasihan. Ya, bagaikan jalan-jalan di neraka. Inilah 2 periode Bupati Alion Mus. Ya, tapi anehnya ini masih banyak yang dukung lagi nih. Calon gubernur lagi ini model begini. Ini tengah jalan ini, tengah jalan ini. Lihat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, sebarkan video ini agar bisa menjadi perhatian seluruh stakeholder atau seluruh pemangku kebijakan di negeri ini, agar infrastruktur jalan dan jembatan bisa menjadi perhatian kita semua, terutama mereka yang berwajib. Jalan rusak. Parah. Macam neraka. Rusak, jalan rusak. 2 periode. 2 periode jalan rusak. Kasihan. Masyarakat semua mengeluh dengan kondisi jalan rusak, tapi tidak ada yang peduli. Ini salah satu titik saja yang terdekat dengan Desa Nggele sebagai ibu kota Kecamatan Teluk Barat Laut. Sehingga saya ulang-ulang memposting tempat ini, mengupload di YouTube dan TikTok, snack video, Instagram dan Facebook. Karena ini baru berada pada radius 20-an kilometer dari rumah pribadi dan kantor Bupati Pulau Taliabu. Sangat dekat sekali, tapi tidak menjadi perhatian. Entah itu adalah dendam politik atau apa namanya, kita tidak tahu. Yang jelas masyarakat Kecamatan Teluk Barat Laut dan Kecamatan Lede itu dihuni oleh masyarakat yang berasal dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ya, itu perlu dipahami. Masyarakat Kecamatan Teluk Barat Laut dan Kecamatan Lede, atau 2 desa yang besar ini yang menjadi 2 kecamatan, yaitu Nggele dan Lede, adalah 2 desa besar di Pulau Taliabu dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Taliabu yang sukunya berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara. Saya tidak tahu apakah ada dendam rasisme terhadap suku Buton, ataukah pandang remeh, ataukah apa. Yang jelas Nggele Lede yang merupakan 2 kecamatan yang berdampingan langsung dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Bobong, itu tidak pernah dibangun dengan cara yang benar. Membangun jalan rapat beton cuma sepotong-sepotong begini. Itu pun di bawah ini menggunakan batu karang laut. Nah, ini konstruksinya ini batu besar, baru batu kecil, baru pasir, baru di semen. Ini ketebalannya kurang lebih hanya 3 cm. Ini contohnya. Bisa dilihat ini. Jadi batu jenis ini, lihat batu jenis ini. Ini nanti ini ditaruh kerikil-kerikil. Nah, ini kerikil-kerikil ini sudah nampakkan, kelihatan kan kerikil-kerikilnya ini. Baru dicampur dengan semen, ya kurang lebih 3 cm. Begini cara kerjanya. Nah, ini jalan menuju ke arah Kecamatan Lede. Jalannya seperti ini. Banyak kubangan-kubangan lumpur yang sangat disenangi oleh kerbau. Kerbau sangat nyaman di genangan lumpur seperti ini. Ya, sebagian juga ada manusia yang senang dan katanya merasa nyaman dengan kondisi ini. Nah, Bapak itu muat air galon karena di situ ada air yang keluar dari dalam tanah.
Dan itu menjadi RIS ulang di Desa Nggele Onemai, ibu kota Kecamatan Talawa Barat Laut. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar sistem algoritma YouTube ini menyebarkan video ini ke seluruh penjuru, ke seluruh handphone, atau ke banyak handphone. Tujuannya agar jalan ini mendapat perhatian yang baik dari pemerintah. Nah, ini adalah sebuah gorong-gorong. Ya, ini dari mana ini? Lise nih, Pak? Kodri. Ya, Kodri Lise ya. Nama lain dari Lise sebelah kemari tanjakan itu namanya Kodi. Nah, ini sebuah deker tapi airnya kadang di tengah jalan. Di deker ini. Di bawah ini sungai. Sungai yang jernih sekali. Ya. Ya, dari mana, Bu? Dari Nipa, ya, dari kebun. Luar biasa. Nah, ini musim panen cengkeh, kasihan masyarakat kita dengan kondisi jalan yang serba sulit ini. Mereka harus berjuang menghadapi segala macam rintangan dalam membawa hasil panennya. Seperti ini, kasihan. Di jalan yang berbatu, sebagian jalan kaki. Nah, ini air yang mengalir dari gunung dan keluar dari dalam tanah, dan air ini menjadi air isi ulang. Nah, di sana ada pipa air yang kemudian menjadi air isi ulang. Ini kebun mana? Oh, luar biasa, luar biasa. Perjuangan. Musim panen 2024. Penuh tantangan. Ya. Masih mau pilih lagi? Ya. Kita balik karena beginilah nasib masyarakat di Kecamatan Talawa Barat Laut pada musim panen cengkeh September 2024. Insya Allah lain kali kita akan menyusuri jalan ini sampai di Desa Lede atau minimal sampai di Erlise. Saat ini matahari sudah hampir tenggelam, sudah senja. Bagaimana? Masya Allah, jadi beginilah nasib masyarakat di Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Setelah 79 tahun Indonesia merdeka, setelah 21 tahun sebagai daerah otonomi baru, terdiri dari 10 tahun sebagai Kabupaten Kepulauan Sula dan 11 tahun sebagai Kabupaten Pulau Taliabu. Infrastrukturnya masih seperti ini. Sebuah pertanyaan, negara kita adalah negara yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Apakah seperti ini negara yang beradab, ataukah ini perilaku-perilaku oknum-oknum yang biadab? APBD ratusan miliar, bahkan mencapai triliunan, tidak mampu membangun infrastruktur yang layak bagi masyarakat setempat. Ini masyarakat banyak sekali di jalanan ini, hilir mudik. Mantap, mantap, luar biasa Lise. Ya, begitulah. Di sini banyak kendaraan yang menanti para karyawan yang pulang dari panen untuk mengangkut hasil panen ke Desa Nggele. Alhamdulillah kita adalah sampai di pantai Teluk Nggele.
setelah kita berjuang mengangkut satu karung cengkeh dan 2 karung yang isi setengah. Ya, 1 karung tambah 2 karung yang isi setengah. 3 potong karung diangkut pakai motor Matic 24. Di sini banyak anak-anak yang bermain futsal di senja hari. Anak-anak Talawa Barat Laut ini bermain-main kadang pagi, siang, malam. Ya, di hari libur kadang siang-siang mereka bermain. Ya, begitulah anak-anak di perairan timur Indonesia. Sekian dulu perjalanan kita di hari ini 9 September 2024. Sebarkan video ini ke semua sahabat Anda atau WhatsApp grup Anda. Semoga mendapat perhatian dari mereka yang berkuasa di negeri ini agar infrastruktur jalan, jembatan, dan hal-hal yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat itu bisa dipercepat. Mengingat Kabupaten Pulau Talawa adalah negeri yang kaya, negeri yang penuh dengan hutan produksi, penuh dengan tanaman yang produktif berupa cengkeh, dan juga memiliki tambang biji besi dengan nilai ekspor yang sangat fantastis. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.